Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat ya Pak ya. Jadi kami punya moto itu semangat pagi. Jam berapapun tidak ada salahnya untuk dimulai. Maksudnya di situ Pak. Semangat pagi padahal sudah malam. Artinya harus tetap semangat. Baik Bapak Ibu, malam ini kita mau membahas nyantai sambil ngopi bareng ya. Kalau yang belum disiapin kopinya bisa order di belakang. Kita mau bahas tentang ini, organ lambung untuk proses kehidupan yang panjang. Kenapa saya singgung kehidupan yang panjang? Karena lambung itu sangat vital, penting sekali. Dan kita bersyukur Pak Ustadz yang selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu itu berawal dari gangguan pencernaan, dari perut yang kurang baik. Betul ya Pak ya? Ya, kita akan bahas seperti itu. Apa sih permasalahannya apa saja kita mau bahas. Nah, ini ada cara pembahasan yang berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu dokter ataupun orang medis, pasti akan langsung menyinggung asam lambung. Kalau hubungannya lambung, oh saya sakit asam lambung. Seperti itu. Di sini beda. Saya mau bawa Bapak Ibu berpikir ke sini ya. Ini ada motor. Orangnya diam, motornya bergerak. Ini ada orang berlari. Ini semuanya adalah memerlukan namanya energi Bapak Ibu. Kalau motor energinya di mana? Di mesin. Bahan bakunya apa? Bensin ya. Kalau mobil ada solar, ada Pertamax. Kalau manusia bahan bakunya apa? Nasi pecel, nasi rawon. Seperti itu. Ya, ternyata prosesnya kurang lebih sama. Kalau bensin masuk ke mesin ketemu dengan api, nanti akan jadi energi. Nanti di knalpot ini akan muncul namanya gas karbon dioksida atau CO2 dan air. Kalau di manusia juga ada, cuma tidak perlu dipasang knalpot ya Pak ya. Dia keluar juga gas dan juga keluar air karena harus melakukan PAK ya. Dan mesin kita ini namanya mitokondria Bapak Ibu. Jadi di dalam tubuh manusia ada bagian yang paling kecil di dalam tubuh namanya sel. Jumlahnya ada yang tahu? Di dalam tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki jumlahnya itu 100 triliun sel. Kalau mesinnya, jadi mitokondria yang warnanya kuning ini Bapak Ibu. Bisa dibayangkan satu sel ini ada berapa ratus mitokondria. Jadi di dalam tubuh manusia itu mesinnya itu ada kurang lebih jutaan triliun. Makanya bisa kuat. Kenapa harus banyak? Karena manusia itu harus mesinnya jalan terus. Kalau mesinnya dimatiin ya manusia mati. Artinya apa? Dari ribuan triliun tadi, dia mungkin bergantian. Kalau motor ini kan mesinnya satu. Dimatiin ya udah mati, tapi dia kan benda mati. Kalau manusia tidak, dia perlu energi terus-menerus. Bapak Ibu diam, sementara di sekitar Bapak Ibu ini ada AC. Kan dingin, pasti kan menggigil kalau kedinginan. Itu adalah proses penyesuaian, perlu energi. Diam tapi bernafas, perlu energi. Jangan salah ya, oh kamu nggak ngapa-ngapain kok makan terus misalnya. Ya kita bernafas perlu energi Bapak Ibu. Kita menyesuaikan udara itu juga perlu energi. Baik, saya langsung mulai. Kita mau bicara tentang bahan bakar. Kalau tadi sebuah sepeda motor, bahan bakarnya adalah bensin ya. Ternyata ini ada ceritanya. Bensin berasal dari mana? Dari minyak mentah. Minyak mentah itu bentuknya kayak lumpur Bapak Ibu. Sekarang kita berpikir, seandainya motor kita, tangkinya kita isi minyak mentah yang kayak lumpur, jalan enggak Pak? Macet ya. Nah ternyata minyak mentahnya harus dirubah dulu menjadi bensin. Caranya apa? Dipanaskan oleh tungku ini. Dipanaskan dengan suhu hingga 400 derajat. Nanti akan muncul
berbagai macam jenis bahan bakar atau BBM. Ya, kurang lebih bensin ya kalau motor. Bagaimana dengan di manusia? Manusia, mesinnya adalah mitokondria. Mitokondria ini, kalau diambil satu buah mitokondria seperti ini, nah ternyata di dalamnya ini ada namanya siklus Krebs. Nah, ini semua berjalan. Kalau motor tadi minyak mentah menjadi bensin, kalau di manusia bensinnya apa? Namanya asetil CoA. Nah, sekarang kita bahas, kok nasi pecel, nasi rawon bisa jadi asetil CoA dari mana? Ternyata ini rangkaiannya. Jadi karbohidrat atau nasi ya, nasi, telo, jagung itu adalah karbohidrat. Dia harus dirubah menjadi asetil CoA. Bapak Ibu nggak usah mikir terlalu dalam, didengerin dulu aja. Jadi asetil CoA ini nanti akan dirubah menjadi energi, kurang lebih seperti itu di dalam mitokondria. Sekarang kita perhatikan ada sistein, arginin, prolin dan sebagainya yang banyak ini ya. Ini apa sih? Ini adalah asam amino, Bapak Ibu. Ternyata tahapan-tahapannya untuk merubah karbohidrat menjadi pirufat perlu sistein. Untuk merubah pirufat menjadi asetil CoA dia perlu ini rangkaian ini. Kemudian ada lisin, leusin, ada triptofan dan sebagainya. Itu apa? Ini penting sekali. Ini adalah asam amino, Pak. Jadi, kalau di dalam motor tadi sederhana ya, minyak mentah dipanasin selesai. Kalau di tubuh manusia enggak. Dia harus dirubah dengan banyak tingkatan, tapi yang merubah ini ada senyawa namanya asam amino, bentuknya berbeda-beda. Jadi penting sekali kalau saya di sini bisa berdiri, bisa ngomong, itu kita ternyata juga di dalam tubuh kita masing-masing itu ada energi yang dibentuk. Dan setiap pembentukan energi kita perlu namanya asam amino. Jadi kesimpulannya sampai di sini Bapak Ibu, bahwa asam amino itu mutlak penting. Kalau nggak ada asam amino, kehidupan akan terus turun sampai akhirnya kita shutdown atau tidak terbentuk energi, ya sudah selesai. Kita jadi benda mati. Nah, saya akan bahas di sini apa itu namanya reaksi katabolisme, yaitu proses penguraian dari senyawa ke senyawa paling kecil tadi. Jadi dari karbohidrat menjadi ATP tadi ya. Inilah cikal bakalnya terjadinya energi. Kemudian di dalam tubuh itu luar biasa. Kalau motor tergantung bensin ya. Kalau di tubuh manusia bisa terbalik. Jadi ada namanya anabolisme, ini ya reaksi anabolisme. Kita makan nasi, kemudian nasi itu berubah menjadi asetil CoA. Asetil CoA itu kalau kebanyakan ditimbun jadi sel lemak. Nah nanti jadi sel lemak atau jadi sel otot. Ternyata ini bisa dirubah lagi menjadi energi. Ya ini nggak perlu dipikir dalam, lewat ya. Sekarang kita mau bahas lambung manusia. Inilah lambung, bentuknya seperti ini, sesuatu yang tertutup. Ternyata supaya kita bisa hidup, asam lambung ini harus ada Bapak Ibu. Kalau asam lambung nggak ada ya kita nggak hidup. Kenapa seperti itu? Karena fungsinya seperti ini. Jadi asam lambung itu ada 3 macam. Pertama untuk membunuh kuman, kemudian yang kedua memecah makanan, yang terakhir adalah mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Jadi asam lambung harus selalu ada. Kalau di luaran sana ada yang bilang sakit asam lambungnya dikasih obat supaya netral, supaya dingin ya, itu salah Bapak Ibu. Kalau HCl atau asam lambung tidak ada, artinya pepsin ini tidak akan terbentuk. Padahal ini adalah sumber pembuatan asam amino. Dari beberapa slide ini kita simpulkan Bapak Ibu bahwa HCl harus ada. Macet. Ya. Jadi lambung manusia itu penting sekali.
Kalau tadi bensin itu ada dari minyak mentah diolah ya dengan tungku atau dengan sesuatu yang sangat panas, bahkan 400 derajat Celcius. Kalau di tubuh manusia, Tuhan itu memberikan kita sesuatu yang mirip dengan ditunggu itu, yaitu dikasih HCl. Kenapa HCl itu penting? Tadi kan sudah dibilang bahwa dia akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Ini adalah satu syarat utama supaya di dalam tubuh itu bisa terbentuk asam amino. Kalau pepsinnya ini nggak terbentuk, nggak jalan. Makanya orang yang sering minum obat MAH itu pasti kurus, kering. Lama-lama ya nggak jelas. Nah, ini penting sekali. Dan kita harus pahami HCl itu sifatnya apa? HCl itu sifatnya panas. Panas. Yang kedua, HCl itu iritatif. Jadi kalau kena tangan, itu tangannya itu bisa luka. Kemudian yang lainnya dia punya sifat sebagai pelarut yang sempurna. Kemudian juga sebagai desinfektan ya. Artinya bahwa HCl ini berbahaya Bapak Ibu. Lah kenapa kok seseorang itu yang masih sehat ya, meskipun ada HCl itu kok orangnya biasa-biasa saja, termasuk yang hadir di sini. Semuanya sehat. Kenapa? Karena HCl-nya ini bisa dikendalikan. Nah, kalau misalnya HCl ini diturunkan atau dinetralkan dengan obat, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Bahayanya apa? Jadi biasanya ini terjadi karena kesalahan kita. Manusia itu paling banyak suka melanggar ya. Suruh makan teratur nggak teratur. Suruh makan menunda makan. Akhirnya muncul penyakit-penyakit kayak dispepsia, gastritis, ulkus duodenum. Jadi ini semuanya adalah masalah penyakit pencernaan. Kalau penyakit pencernaan ini terjadi, maka lambung kita akan mengalami ini ya, luka atau ulkus, jadi tukak. Kalau ada tukak, tubuh kita ini semuanya serba otomatis. Lewat sistem saraf, mestinya kan ada HCl asam lambungnya. Katakan aja kalau ini nggak ada luka, asam lambungnya 100% kapasitasnya. Tetapi kalau ada luka, ada asam sedikit saja, sakit. Otomatis HCl-nya akan kurang. Sudah kurang, dikasih obat MAH, akhirnya HCl-nya 0, bahaya itu. Kalau seperti itu terjadi, nanti akan muncul berbagai penyakit yang awal mulanya kita nggak kerasa Bapak Ibu. Kita nggak terasa. Yang pertama adalah kolesterolnya naik dulu. Kemudian yang kedua hipertensi, diabetes, asam urat, ini semua penyakit degeneratif. Semuanya akan muncul. Artinya bahwa lambung itu harus selalu performanya harus selalu optimum. Kalau tadi Bapak Ibu bayangkan saya kembalikan ke minyak mentah tadi ya. Untuk membuat suatu gas, suatu bensin, suatu solar, dia perlu suhu 400 derajat Celcius. Di sini, di dalam lambung manusia, kalau terjadi luka seperti ini, dia nggak bisa berfungsi sebagai tungku tadi. Pasti nggak sampai 400 derajat Celcius sudah direm. Karena apa? Karena ada yang cacat. Nah, akhirnya muncul ini. Kalau minyak mentahnya hanya dipanaskan pada suhu misalnya hanya 50 derajat, maka otomatis bensin, solar itu nggak akan terbentuk. Monggo Pak Ustadz. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu bahwa ada satu anak bangsa, Bapak Iwan Beni yang kami banggakan ya. Dia sangat mencermati tentang kesehatan. Dan ternyata setelah beliau ini menemukan namanya konsep Carnot, ternyata bahwa banyak cara-cara kesehatan itu yang dikoreksi. Selama ini kalau orang sakit lambung misalnya, lambungnya dikasih obat MAH. HCl-nya diturunkan itu artinya. Nah, kalau seperti itu terjadi, manusia itu nggak dapat makan. Dan sebenarnya yang dimaksud dapat makan yang benar itu apa? Kalau tadi mesin kita adalah sel ya, mitokondria. Yang penting manusia itu apa? Semua selnya dapat makan. Kalau lambungnya nggak baik, maka selnya nggak dapat makan. Pasti akan sakit. Terjadi hiperkolesterol, hipertensi, dan sebagainya.
Nah, artinya di sini Bapak Ibu bahwa lambung, sekali lagi lambung itu sangat-sangat penting, mutlak penting. Dan ternyata kinerja lambung itu akan optimum kalau ada asam lambung ya. Ini saya ulang-ulangi terus. Terus asam lambung itu adanya kapan? Mulai bekerja kapan? Ternyata mulai semenjak kita dilahirkan, semenjak bayi, sampai sekarang selama hidup, asam lambung ini harus selalu ada. Kalau asam lambungnya nggak ada atau diturunkan, pasti kesehatan kita terganggu. Nah, di mana sih lambung letaknya? Lambung itu di sini. Dia memang berdekatan dengan jantung. Jadi sering sakit jantung dengan sakit lambung itu mirip-mirip Bapak Ibu. Biasanya kalau misalnya ada perih di dada sebelah kiri, nah itu kemungkinan dua, apakah jantungnya atau lambungnya. Nah, bagian lambung itu seperti ini, di dalam lambung, kemudian kalau kita teropong ke dalam, ada namanya sel parietal. Sel parietal ini ya yang menghasilkan HCl. Ini ya. Tetapi kenapa tadi saya singgung manusia itu kok fine-fine aja, meskipun ada HCl di dalam perutnya ada sesuatu yang sangat panas. Kok dia aman-aman saja? Karena di dalam lambung juga ada namanya sel mukus. Sel mukus itu adalah sel yang bertugas memberikan sitoproteksi pada lambung. Jadi ada dua ya, sel parietal dan sel mukus. Nah, kalau seperti ini bisa kita upayakan terus, kita sehat. Inilah yang terjadi di sel parietal seperti ini. Ini disebut sebagai mekanisme sekresi asam. Jadi di dalam tubuh manusia ada namanya pertukaran ion. Di dalam sel parietal ini ada pertukaran ion. Saya ulangi, jadi ada pertukaran antara K+ atau kalium dengan hidrogen plus. Kemudian muncullah HCl ini. HCl ini terus ada Bapak Ibu. Ternyata dari gambaran ini, HCl itu kapan muncul? HCl itu muncul ada namanya fase gastrik pada waktu kita makan. Jadi makanan begitu berada di lambung, makanan itu sifatnya beda. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang mudah dicerna. Nanti asam lambung yang keluar itu tergantung sifat makanan itu. Ini sifat dari makanan mempengaruhi namanya G-cell, mempengaruhi hormon gastrin, kemudian mempengaruhi reseptor ini. Selain itu, selain adanya makanan yang kita makan, ternyata kita baru membayangkan makan, itu sudah ada reaksi. Reaksinya lewat sini, kemudian terjadi asam lambung. Jadi asam lambung itu kapan keluar? Pada waktu kita membayangkan makanan atau makanan itu berada di dalam lambung itu sendiri. Kalau seperti ini terjadi, maka HCl-nya keluar dengan sempurna. Dan jawaban dari pertanyaan saya tadi, kenapa kok seseorang itu meskipun di dalam tubuhnya ada asam lambung yang sangat panas, tetapi orang itu selalu sehat? Ternyata Tuhan itu memberikan suatu keadilan ya. Kalau ada asam lambung, ada pertahanannya. Pertahanannya itu apa? Yaitu mukosa lambung yang dihasilkan oleh mukus tadi. Dari sini kalau terjadi keseimbangan, meskipun HCl kita 100%, meskipun seperti kettle uap tadi suhunya 400 derajat, tidak masalah selama ada keseimbangan. Namun yang terjadi kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan seperti ini, asam lambungnya lebih dominan tetapi dinding lambungnya luka tadi misalnya. Dinding lambung luka itu kita anggap dia lemah. Akhirnya terjadi seperti ini, akhirnya terjadi gangguan lambung. Sebabnya apa? Seperti ini. Ternyata ketidakmampuan lambung dalam menahan asam ini disebabkan karena ininya turun. Mukosanya tipis. Satu hal yang membuat mukosa tipis itu adalah kalau kita sering minum obat atau jamu anti nyeri, anti sakit, pasti lambungnya sakit. Ada yang pernah minum asam efenamat? Sakit ya Pak, kalau sakit gigi lambungnya sakit. Kenapa? Karena obat asam efenamat itu dia sebagai ini ya, oral antiinflamasi, dia akan membuat mukosa lambung kita tipis. Tapi ada juga kebiasaan kita makan. Kenapa habis perut keloncongan, kan perih ya, ngintir-intir, kita makan kok perihnya hilang.
ternyata pada waktu kita makan, di dalam makanan itu banyak namanya bikarbonat. Itulah yang membuat jadi seimbang lagi dan sebagainya. Selain itu juga ada aliran darah dan sebagainya, itu memperkuat pertahanan dinding lambung. Jadi di situ sebenarnya semuanya sudah seimbang, asalkan kita tidak melanggar aturan. Nah, kalau terjadi gangguan GERD misalnya, ya ini karena ininya dua-duanya nggak ada. Makanya orang yang sering melanggar aturan, menunda makan, ataupun malas makan, biasanya anak-anak remaja, ya pasti ininya nggak ada. Ataupun sering minum obat anti sakit gigi bertahun-tahun, ya pasti lambungnya kena. Ya di sini. Nah, faktanya obat-obat itu rata-rata hanya menyalahkan asam lambung. Itu yang kita sayangkan, Bapak. Obat golongan antasida yang ada mah-mahnya itu, kemudian ada H2 blocker. Ini kayak ranitidin, simetidin, kemudian golongan yang lain omeprazol, lansoprazol. Itu rata-rata dia menurunkan keberadaan asam lambung. Kalau diturunkan, jadinya penyakit yang berbeda. Selama ini ada, kalau dulu penyakit itu bisa ditebak ya, di puskesmas itu paling-paling sakitnya flu, mencret gitu nih. Sekarang penyakitnya modern, Pak. Jadi ada hiperkolesterol, ada hipertensi, autoimun. Itu kenapa? Karena ya lambungnya tidak berfungsi. Dan obat-obatan ini tolong mulai perlu dicermati, Bapak Ibu. Tetap penting, tetapi kita harus bijaksana. Jangan sampai menggunakan obat-obatan ini dalam jangka panjang. Kalau kita sering minum obat mah, tunggu aja, pasti dia akan terkena batu empedu. Lalu bagaimana solusinya? Kita ada konsep Karnus, Bapak Ibu. Jadi konsep Karnus ini bekerjanya alamiah. Kalau tadi keseimbangan harus dijaga, kalau tadi misalnya terjadi dominan di asam lambungnya, maka dinding lambungnya harus dikuatin. Caranya dengan apa? Yaitu dikasih nutrisi yang mengandung namanya AG sereal. AG sereal nanti akan bekerja di sini, akan meningkatkan mukosa lambung, kemudian akan meningkatkan keberadaan bikarbonat, juga fosfolipid, dan juga meningkatkan aliran darah, termasuk juga integritas sel dan regenerasi sel. Inilah obat mah yang paling bijaksana menurut hemat kami. Dan berbagai presentasi yang kami sampaikan di beberapa kaum ini ya intelektual, baik profesor, dokter maupun pelaku kesehatan, ini nggak bisa disanggah, Bapak. Ini sudah benar ya secara keilmuan saat ini. Nah, solusinya apa? Jadi kalau ada masalah gangguan lambung, jangan salahkan HCl atau asam lambungnya. Perbaikilah lambungnya atau rekonstruksi wadahnya atau dinding lambungnya. Otot dinding lambungnya perbaiki. Nah, itu apa saja caranya? Ya dikasih bahan makanan yang mengandung pace resisten dan kolagen tipe 3. Ini ada di AG sereal. Kemudian hindari obat-obat penetral asam lambung. Juga hindari jangan sering minum obat anti nyeri, anti sakit. Itu gudangnya sumber penyakit, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pastikan nutrisi sel tersedia. Nah, nutrisi sel tentu awal mulanya dari tidak terlambat makan, rutin makan ya. Makan teratur maksudnya, di mana di dalam unsur makanan itu harus ada zat gizi yang lengkap. Kemudian lindungi nutrisi sel itu dengan aliran darah yang baik. Selain perlu olahraga, perlu gerak, kita juga siapkan ada nutrisi yang bisa menjamin aliran darah itu membaik, yaitu dengan algati. Kemudian yang ketiga, makanlah makanan manusia. Saat ini banyak sekali bukan makanan manusia. Contohnya adalah makanan-makanan yang instan ya. Makanan instan kayak misalnya mie instan, katanya rasa ayam, nggak ada ayamnya dan sebagainya. Kemudian yang lainnya ini ya, terapkan konsep Karnus. Kalau memang sudah energinya turun, kita ada beras Karnus untuk meningkatkan
mesin kita atau mitokondria kita. Kemudian tetap istirahat atau tidur, berpikir positif seperti yang Bu Indah tadi, bahwa seseorang itu kalau stres kacau semua, hindari stres dan sebagainya. Dan terakhir adalah berjemur. Berjemur itu penting sekali ternyata. Makanya orang jemur. Ternyata vitamin D itu adalah modal utama untuk menggerakkan energi dalam tubuh. Jadi seperti itu Bapak Ibu, malam ini kami kenalkan dengan konsep Karnus, yaitu suatu cara yang bijak dalam penanganan gangguan lambung. Contohnya siapa yang berhasil sembuh? Ini ada Bapak dari Gresik, ini 35 tahun kena gangguan lambung, sudah berbagai macam pengobatan dilakukan, tapi nggak sembuh. Ternyata setelah dengan AG sereal itu membaik. Demikian juga ini, awal mulanya datang ke kita sakit diabetes, ternyata lambungnya bermasalah. Kemudian ini kanker stadium 4, sudah hampir bau tanah. Waktu itu datang itu sudah ditandu Pak, tapi sampai sekarang alhamdulillah sehat ya. Kemudian ini ada adik kecil yang kena penyakit modern ya, penyakit autoimun. Ini juga sekarang udah sehat, kena kanker teratoma ya. Tumor teratoma ini juga sehat. Padahal dia umurnya baru 4 bulan waktu kena Bapak Ibu. Dan waktu dikasih nutrisi dari Karnus, itu dia bisa terima dengan baik. Memang nutrisi Karnus ini adalah makanan ya, bukan obat atau jamu. Jadi bisa dimakan untuk siapa saja yang sudah bisa makan. Ya, nutrisinya seperti ini. Ini adalah produksi kita sendiri Bapak Ibu. Jadi bukan MLM, ini kita pasarkan secara konvensional. Dan perkembangan zaman, konsep Karnus nutrisi ini ternyata dicari banyak orang Bapak Ibu. Saat ini kalau dokter selalu mengandalkan pengobatan dari luar negeri, sekarang luar negeri pun meniru kita. Mereka pengobatan penyakit-penyakit modern dengan makanan. Namanya food functional medicine. Jadi seperti inilah yang kita sampaikan, kita apa adanya tetapi ilmu kita adalah selalu memakai ilmu yang paling up to date. Ya, ini produk-produk kita. Akhir kata terima kasih penyampaian kami yang saya buat sesimpel mungkin ya. Mudah-mudahan dimengerti. Sampai di sini penyampaian kami dan kita lanjutkan dengan mungkin tanya jawab ya. Kalau ada yang mau menanyakan silahkan. Kurang lebihnya kalau ada kalimat yang kurang berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.